Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan di hari ini kita lanjut di bab selanjutnya terkait dengan saham di pasar modal. Oke, sebagaimana kita tahu, kalau saham itu kan merupakan suatu komoditas keuangan yang diperdagangkan di pasar modal. Jadi, yang paling populer komoditas keuangan itu yang diperdagangkan di pasar modal yaitu berupa saham. Kenapa dari investor itu lebih suka berinvestasi dalam bentuk saham? Karena para investor itu menganggap kalau investasinya itu dalam bentuk saham, mereka akan lebih cepat memperoleh keuntungan. Terkait dengan investasi dalam bentuk saham, itu saham sendiri itu dibedakan menjadi pertama ada common stock, saham biasa. Yang disebut dengan saham biasa itu kepenyertaan atau penyertaan itu berupa kepemilikan juga, kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Jadi investor atau penanam modal yang memiliki saham itu dianggap juga memiliki perusahaan. Terus wujud kepemilikan itu berupa apa? Wujud kepenyertaan itu berupa apa? Jadi pemegang saham atau investor yang mereka memiliki perusahaan itu, berarti mereka memiliki hak. Haknya berupa apa? Ada hak bersuara dalam rapat umum pemegang saham, ada residual claim, dan juga ada hak-hak yang lain, memperoleh capital gain, memperoleh dividen, dan lain sebagainya. Jadi, kepemilikan dalam suatu perusahaan, kepemilikan sahamnya, itu ditujukan dengan berupa kepemilikan. Kalau dulu itu berupa sertifikat kepemilikan saham, tetapi untuk saat ini kepemilikan saham itu hanya berupa akun yang ada di akun ID-nya di masing-masing investor. Jadi tidak berupa satu lembar kertas lagi, tetapi sekarang itu hanya berupa ID akun yang ada di akunnya masing-masing investor. Jadi untuk saham biasa pertama ya tadi, saham biasa itu sebagai instrumen keuangan. Itu bentuknya itu berbentuk ekuitas. Kenapa? Karena dengan adanya dengan perusahaan itu menerbitkan saham, berarti secara otomatis ketika saham itu sudah diperdagangkan, maka dari entitas tadi memperoleh tambahan modal. Nah, selanjutnya ketika sudah masuk di bursa, sudah masuk di pasar sekunder, yang namanya saham tadi bisa dibeli atau dijual kembali secara perorangan maupun secara lembaga. Jadi, saham itu merupakan suatu surat berharga yang dapat digunakan sebagai penyertaan ataupun juga kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Caranya bagaimana untuk kepemilikan itu? Dengan trading di pasar modal. Maka dengan investor itu menyertakan modal, maka investor tadi juga mempunyai klaim atas pendapatan perusahaan. Selain itu juga dari investor itu mempunyai klaim, mempunyai hak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham. Jadi saham itu dapat dikatakan sebagai suatu surat berharga. Kenapa? Pertama, karena ada value-nya, ada nilainya, karena dapat diperjualbelikan. Terkait dengan nilai nanti dibedakan menjadi beberapa, ada di belakang. Ada berdasarkan nilai nominalnya, ada berdasarkan price base-nya atau harga dasarnya, ada juga berdasarkan harga pasar dan juga nilai buku. Oke, sekarang yang pertama terkait dengan jenis saham. Ada saham biasa, ada di halaman 115, yaitu merupakan bukti kepenyertaan dari investor atau individu, baik itu institusi maupun individu terhadap suatu perusahaan. Perusahaannya biasa berupa PT. Maka setiap pemilik saham tadi bisa memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan perusahaan. Kalau sekarang hanya berupa ID yang ada di akun dari masing-masing investor. Selanjutnya terkait dengan jenis saham. Jenis saham ini ada berbagai macam. Pertama, jenis saham itu dilihat dari